Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas, Mbak semua? Baik yang ada di Jogja maupun yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga kalian selalu sehat selalu dalam kondisi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang scientific method. Kalau kita lihat, kita rasakan kondisi kita sekarang ini, kemajuan-kemajuan yang kita nikmati, ini sebetulnya tidak lain dulu pada awalnya berasal dari apa yang disebut dengan riset. Ya. Apa itu riset? Riset itu adalah systematic proses. Proses sistematis untuk mengatasi real life problem, permasalahan hidup, atau advanced sciences, atau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa kita perlu mengerjakan riset? Ya tentunya sesuai dengan definisi tadi, untuk mengatasi permasalahan kehidupan, dan juga riset itu menawarkan opportunity, kesempatan untuk kita bisa berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Nah, apa itu kalau tadi kaitannya dengan riset, sekarang apa kaitannya dengan scientific method? Sebagaimana judul di slide yang tadi saya sampaikan. Nah, systematic proses yang tadi kita sebut sebagai definisi riset, itu adalah scientific method. Jadi proses yang sistematis itu adalah metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Yaitu metode yang akan to address an issue, mengangkat sesuatu permasalahan, kemudian menanyakan sekaligus menjawab pertanyaan atau solve a problem atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, karakteristik utama dari scientific method itu adalah reproducible. Ada yang tahu Mas, Mbak, apa itu reproducible? Ya, reproducible artinya bisa diulang kembali, bisa kita lakukan lagi. Kalau dalam kondisi yang sama, maka kalau kita dulu ada peneliti melakukan langkah A, B, C dengan kondisi yang sama, kita bisa melakukan lagi langkah A, B, C dan kita akan memperoleh hasil yang sama dengan apa yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Maka itulah yang disebut dengan scientific method. Ya, apa step atau tahapan di dalam scientific method? Nah, nanti di dalam berbagai literatur akan ada beberapa variasi, tapi intinya akan ada, saya tuliskan di sini ada 6 di sini. Ya, yang pertama itu adalah ada observation, kemudian form a hypothesis, membuat hipotesis, kita tes hipotesis, menguji hipotesisnya, kemudian observe results, kita amati hasilnya, kita ambil kesimpulan, dan kita ulang sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat yang pertama dulu, nah, yaitu observation. Apa itu observation? Observation itu adalah kita mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita identifikasi isunya apa, questionnya apa, pertanyaan risetnya itu apa, kemudian kita nyatakan permasalahan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, saya ambil sebagai contoh, ini contoh sederhana untuk nanti kita ambil sampai dari beberapa slide ke depan. Contohnya informasi yang kita gather, kita kumpulkan itu adalah mahasiswa di dalam satu kelas itu mengerjakan latihan programming misalnya. Nah, ada informasi lain bahwa beberapa mahasiswa itu menggunakan laptop yang kecepatannya tinggi, sedangkan yang lain menggunakan kecepatannya yang rendah. Nah, ada informasi yang lain yang kita kumpulkan bahwa beberapa mahasiswa itu tidak mampu menyelesaikan pelatihan programming tadi on time pada waktu yang diberikan. Nah, maka kaitannya dengan observation ini, kita nanti perlu untuk menemukan pertanyaan risetnya itu apa. Gitu ya. Nah,
kalau kita sedang belajar untuk melakukan riset, nah bisa jadi pertanyaan-pertanyaan riset itu sudah diberikan oleh mungkin dosen Anda gitu ya. Nah, itu baik nanti areanya ataupun nanti sudah diberikan skopnya, kemudian Anda tinggal mencari pertanyaan riset yang lebih spesifik. Nah, atau pertanyaan itu bisa muncul dari beberapa riset sebelumnya. Nah, maka di dalam laporan riset atau artikel ilmiah, biasanya di belakang, setelah kesimpulan, itu ada suggestion atau ada further work. Ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum dilakukan oleh peneliti tadi. Nah, itu ada kesempatan di situ, ada peluang untuk kita bisa melakukan riset pada hal tersebut. Nah, bisa juga bahwa research question itu berasal dari kombinasi beberapa riset yang telah lampau, yang telah ada. Jadi ada misalnya untuk menyelesaikan satu permasalahan kita menggunakan, ada yang sudah menggunakan riset dengan menggunakan metode A, ada yang sudah menggunakan metode B. Kemudian kita lihat bahwa metode A dan metode B itu berpeluang untuk kita gabungkan, kemudian kita bisa propose menggunakan untuk metode yang baru, maka itu bisa menjadi riset question begitu. Nah, kemudian bisa juga pertanyaan riset itu berasal dari new technology. Ada hardware baru, ada software baru, kemudian memerlukan model baru, memerlukan perangkat yang baru lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa berasal dari prinsip-prinsip utama dari satu kajian tertentu. Ya. Nah, maka sebuah research question itu sebaiknya ada 3 aspek ini yang perlu untuk dicermati. Yang pertama adalah specific dan answerability. Specificity, spesifik, ya, kemudian answerable, bisa dijawab. Kemudian kita consider juga, kita perhatikan juga tentang skala. Skala itu tentang batasan masalahnya. Ya, nanti kita harus pertimbangkan resources yang kita punyai, peralatan, waktu, kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian juga scope. Nah, scope itu adalah batasan tadi, batasan topik, batasan permasalahan mana yang akan kita lakukan. Ya. Nah, kaitannya dengan contoh yang tadi tentang programming, nah maka kita bisa membuat misalnya berbagai macam research question yang nanti berbagai macam itu kita bisa uh, kita bisa pilih yang mana yang akan kita address. Ya misalnya tadi ada fenomena, ada informasi bahwa sebagian mahasiswa itu tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, maka pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak menyelesaikan tugasnya? Apakah penggunaan jenis laptop itu mempengaruhi dari waktu yang mereka butuhkan? Apakah tadi mereka ada yang laptopnya cepat, ada laptopnya lambat, itu berpengaruh pada durasi waktu mengerjakan latihan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan riset yang bisa kita kembangkan dan nanti kita bisa pilih di antara beberapa pertanyaan riset itu yang mana yang akan kita pilih untuk kita jawab. Ya. Maka setelah kita ada pertanyaan-pertanyaan tadi, nah nanti kita definisikan research problem atau permasalahan risetnya itu apa, ya gitu ya. Maka the problem statement should include as much of the following information as possible. Nah, ada dalam permasalahan riset itu atau di dalam problem statement itu perlu kita bisa lihat apakah kapannya, ya kapan permasalahan itu ada, atau siapa yang melakukan, siapa yang diakibatkan, atau yang mana yang spesifik, ya, perangkat yang mana, perangkat apa, metode apa, atau what action atau apa yang perlu dilakukan atau di mana. Nah, itu kita bisa tentukan ya, yang mana yang akan kita
nyatakan dalam problem statement. Ya. Kemudian ketika kita mendefinisikan problem permasalahan riset, maka kita perlu menggunakan pernyataan yang jelas dan concise. Concise itu padat ya, jelas gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus bisa membayangkan ketika kita membuat statement itu, apakah pernyataannya itu bisa difahami oleh pembaca dengan tanpa banyak membaca latar belakang yang sebelum ditulis, apakah itu bisa difahami oleh komunitas riset yang memang biasa riset pada area-area tersebut. Nah, ini harus diperhatikan ketika nanti menyatakan pernyataan permasalahannya itu apa. Ya. Maka kalau tadi berdasarkan contoh yang tadi kita angkat tentang mahasiswa yang mengerjakan latihan programming tadi, kita bisa ambil contoh misalnya pernyataan problem statement, pernyataan permasalahan itu adalah beberapa mahasiswa di kelas tadi tidak menyelesaikan latihan programmingnya pada waktu yang dialokasikan. Nah, ini adalah problem statement-nya. Nah, maka tahap berikutnya adalah tadi yang pertama adalah observation. Kemudian yang kedua adalah kita buat hipotesis, ya dugaan, dugaan. Dugaan ini adalah suggested answer atau our solution. Ya, jadi dugaan kira-kira apa solusi atau jawaban dari permasalahan tadi. Maka nanti hipotesis itu ya perlu kita tes, kita uji betul atau tidak, karena ini baru dugaan atau saran. Ya. Kemudian bisa juga kadang-kadang dituliskan dengan pernyataan jika ini maka itu, tapi itu tidak mesti. Ya. Ya, kemudian hipotesis ini juga akan memprediksi outcome-nya itu apa. Ya. Baik. Nah, maka kita tadi kalau berdasarkan contoh sederhana tadi kita bisa tuliskan misalnya mahasiswa yang tidak selesai mengerjakan latihan programming, kita bisa membuat hipotesis itu karena menggunakan laptop yang kecepatannya kurang, ya gitu. Ya, kita bisa mengambil hipotesis itu. Nah, sekali lagi ingat ini adalah hipotesis. Hipotesis itu dugaan. Ya. Maka hipotesis ini ya harus kita uji. Nah, kita uji. Maka bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya misalnya kita buat dengan eksperimen. Misalnya contohnya adalah kita siapkan satu programming code yang sama gitu ya, kemudian kita berikan kepada semua mahasiswa di kelas. Nah, kemudian nanti mahasiswa kita minta untuk mengeran kode tersebut yang panjang itu. Ya, kalau cepat mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau kodenya panjang, ada training, ada testing yang lama gitu ya, maka akan sangat berpengaruh pada waktu untuk menyelesaikannya. Nah, maka nanti kita buat dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini mahasiswa yang tadi punya laptop yang cepat, sedangkan kelompok yang kedua mahasiswa yang punya laptop yang kurang. Nah, gitu ya. Maka nanti kita kelompokkan, kemudian masing-masing mahasiswa tadi kemudian kita catat, ya kita catat dari mahasiswa yang laptopnya cepat itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan programming berapa, mahasiswa yang kedua berapa, dan seterusnya. Demikian pula mahasiswa yang pakai laptop yang kurang cepat tadi, ya kita cek berapa second boleh, menit boleh untuk menyelesaikan tadi berapa durasi yang diperlukan. Nah, ini eksperimennya begitu. Nah, kemudian kita bisa ulang lagi dengan menggunakan coding yang lain, kita berikan lagi. Ya, untuk task yang sama kita buat tabel yang sama seperti tadi. Nah, ini eksperimen. Eksperimen itu upaya bagaimana caranya menguji
hipotesis yang tadi kita buat. Nah, kemudian setelah itu, tadi kita punya tabel, ya, maka kita observe resultnya dari tabel tadi, sebagai contoh misalnya, ternyata semua mahasiswa yang tadi menggunakan laptop yang kurang cepat tadi itu, ternyata butuh waktu yang lebih lama dibandingkan mahasiswa yang pakai laptop yang cepat untuk menyelesaikan latihan tadi. Nah, ini result ya. Jadi dari resultnya adalah itu. Dari data, dari tabel-tabel tadi kita bisa tahu itu bahwa semua ternyata mahasiswanya yang pakai laptop lambat tadi, kelompok yang kedua itu perlu waktu yang lebih lambat dibandingkan kelompok yang pertama. Nah, maka dari situ kita bisa masuk ke tahap berikutnya adalah draw conclusion. Kita ambil kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah kita bisa terima tadi pernyataan hipotesis kita bahwa programming dengan menggunakan laptop yang kecepatannya rendah itu perlu waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan programming tadi. Gitu ya. Ini kesimpulannya. Nah, maka nanti perlu sekali ketika kita mengambil kesimpulan yang perlu diingat adalah harus berdasarkan dengan hasil, berdasarkan pada hasil. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang tidak ada dasarnya di hasil. Harus ada di hasil itu apa, baru kita ambil kesimpulan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini mengambil kesimpulan yang tidak ada di dalam hasil. Oke, baik. Demikian Mas Mbak semuanya materi yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan nanti akan ada latihan-latihan untuk mempraktekkan bagaimana scientific method itu kita bisa lakukan pada hal-hal baik pada hal-hal atau permasalahan yang sederhana di sekitar kita maupun hal-hal yang kaitannya dengan keilmuan teknologi informasi di prodi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.